Konsep penyesuaian diri, proses penyesuaian diri, dan karakteristik penyesuaian diri yang positif dan negatif. Penyesuaian diri. Menurut Snyder, penyesuaian diri merupakan suatu proses dinamis yang bertujuan untuk mengubah perilaku individu agar terjadi hubungan yang lebih sesuai antara individu dengan lingkungannya. Yang kedua, Hurlock. Hurlock menyatakan bahwa penyesuaian diri adalah subjek yang mampu menyesuaikan diri kepada umum atau kelompoknya, dan orang tersebut memperlihatkan sikap dan perilaku yang menyenangkan. Berarti orang tersebut diterima oleh kelompok dan lingkungannya. Yang ketiga, Ali dan Asrori. Ali dan Asrori menyatakan bahwa penyesuaian diri dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang mencakup respon-respon mental dan perilaku yang diperjuangkan individu agar dapat berhasil menghadapi kebutuhan-kebutuhan internal, ketegangan, frustasi, konflik, serta untuk menghasilkan kualitas keselarasan antara tuntutan dari dalam diri individu dengan tuntutan dunia luar atau lingkungan tempat individu berada. Dari berbagai definisi yang telah disebutkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan yang sesuai dengan topik penelitian terkait dengan bidang pendidik, bahwa penyesuaian diri adalah suatu proses perubahan dalam diri pada peserta didik, di mana individu harus dapat mempelajari tindakan atau sikap baru untuk berubah sesuai dengan jurusan studi yang telah ditentukan, dan menghadapi segala keadaan yang bertolak belakang dengan peserta didik tersebut sehingga tercapai tujuan sekolah, hubungan dengan orang lain, dan lingkungan sekitar. Konsep penyesuaian diri. Manusia sebagai makhluk sosial dalam perkembangannya untuk memenuhi sebagian kebutuhan hidupnya selalu berinteraksi dengan lingkungan. Salah satu bentuk interaksi tersebut adalah penyesuaian diri. Yang dimaksud dengan lingkungan di sini mencakup segala sesuatu yang dapat mempengaruhi seluruh kemampuan dan kekuatan yang ada di sekeliling individu, sehingga ia berhasil mencapai kehidupan jasmani dan rohani yang mantap dan selaras. Lingkungan dapat digolongkan ke dalam 3 jenis, yaitu yang pertama, lingkungan alam yang lazim disebut sebagai lingkungan eksternal, yang meliputi segala sesuatu yang berada di sekeliling individu yang berupa hal-hal alami yang sangat penting bagi kehidupan, seperti pakaian, tempat tinggal, makanan, dan sebagainya. Yang kedua, lingkungan sosial dan budaya, yang disebut lingkungan masyarakat, yaitu lingkungan di mana individu hidup di dalamnya bersama dengan individu-individu yang lain, tradisi dan aturan-aturan yang mengatur hubungan antar sesama individu. Yang ketiga, lingkungan yang terkait dengan diri individu yang bersangkutan. Lingkungan ini menuntut seseorang untuk bisa dan mampu bergaul dengan diri sendiri, belajar bagaimana cara menguasai dan mematangkannya, sehingga ia mempunyai kesanggupan mengendalikan keinginan dan tuntutan-tuntutan yang naif secara tidak logis. Menurut Sunarto, penyesuaian diri dapat diekspresikan sebagai berikut. Yang pertama, penyesuaian berarti adaptasi, dapat mempertahankan eksistensinya atau survive dan memperoleh kesejahteraan jasmania dan rohania, serta dapat mengadakan relasi yang memuaskan tuntutan sosial. Yang kedua, penyesuaian diri dapat juga diartikan sebagai konformitas, yang berarti menyesuaikan sesuatu dengan standar atau prinsip. Yang ketiga, penyesuaian diri dapat diartikan sebagai penguasaan, yaitu memiliki kemampuan untuk membuat rencana dan mengorganisasikan respon-respon sedemikian rupa sehingga bisa mengatasi segala macam konflik, kesulitan dan frustasi secara efisien sehingga individu memiliki kemampuan mengadaptasi realita hidup dengan cara yang adekurat. Yang keempat, penyesuaian diri dapat pula diartikan sebagai penguasaan dan kematangan emosional, yaitu kematangan yang secara positif memiliki respon emosional yang tepat pada setiap situasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan penyesuaian diri adalah sesuatu proses alamiah dan dinamis yang bertujuan mengubah perilaku individu agar terjadi hubungan yang lebih sesuai dengan kondisi lingkungan. Konsep penyesuaian diri. Konsep penyesuaian diri yang pertama
Adanya dorongan dalam diri individu untuk memenuhi kebutuhan serta untuk memiliki makna dalam kehidupan dan adanya peluang serta tuntutan dari lingkungan. Yang kedua, individu mempelajari keadaan dirinya yang berkaitan dengan kebutuhan dan dorongan yang muncul dan pada saat yang sama juga mempelajari kondisi dan situasi lingkungan yang berkenaan dengan peluang, tuntutan, dan keterbatasan-keterbatasan yang ada. Yang ketiga, terjadi insight atau pemahaman terhadap diri sendiri dan lingkungan. Yang keempat, individu secara dinamis melakukan upaya menginteraksikan antara dorongan, persepsi, dan kemampuan dirinya dalam memenuhi kebutuhan tersebut dengan peluang, tuntutan, dan keterbatasan lingkungan. Yang kelima, munculnya tindakan atau perilaku sebagai hasil interaksi yang dapat berupa tindakan positif atau negatif ataupun kondisi keduanya. Faktor lingkungan yang dianggap dapat menciptakan penyelesaian diri yang cukup sehat bagi anak. Ada lingkungan keluarga, lingkungan teman sebaya, dan lingkungan sekolah. Lingkungan keluarga yang harmonis yang di dalamnya itu terdapat cinta kasih, toleransi, rasa aman, dan kehangatan seseorang anak akan dapat melakukan penyelesaian diri secara sehat dan baik. Untuk lingkungan teman sebaya, hubungan yang erat dan harmonis dengan teman sebaya sangatlah penting, terutama pada masa remaja. Pengertian dan saran-saran yang baik dari teman yang akan membantu dirinya menemukan cara penyelesaian diri yang tepat sesuai potensi yang dimilikinya. Lingkungan sekolah. Sekolah mempunyai tugas yang tidak hanya terbatas pada masalah pengetahuan dan informasi saja, tetapi juga mencakup tanggung jawab, moral, dan sosial secara luas dan kompleks. Demikian pula, guru tugasnya tidak hanya untuk mengajar saja, tetapi juga berperan sebagai pendidik, pembimbing, dan pelatih bagi murid-muridnya. Karakteristik penyelesaian diri yang positif dan negatif. Penyelesaian diri yang negatif ada reaksi yang bertahan, yang di dalamnya ada rasionalisasi, represi, proyeksi, dan memutarbalikkan fakta. Yang kedua ada reaksi menyerang, yang ketiga reaksi melarikan diri. Untuk reaksi yang bertahan, itu individu selalu berusaha menunjukkan bahwa dirinya tidak mengalami kegagalan. Untuk penjelasan rasionalisasi ini yaitu bertahan dengan mencari-cari alasan untuk membenarkan tindakannya. Yang kedua, represi itu berusaha untuk menekan pengalaman yang dirasakan kurang menyenangkan dengan berusaha untuk melupakannya. Yang ketiga, proyeksi, melemparkan sebab kegagalan dirinya kepada orang lain untuk mencari alasan yang dapat diterima. Dan yang keempat, memutar balik fakta. Dan yang kedua, ada reaksi menyerang. Individu yang tidak mengaku kegagalannya ditutupi dengan tingkah laku yang menyerang, seperti membenarkan diri sendiri, berkuasa dalam segala situasi, senang mengganggu orang lain, menunjukkan sikap permusuhan, bersikap balas dendam, dan sebagainya. Nah, reaksi melarikan diri itu individu akan melarikan diri dari situasi yang menimbulkan kegagalannya dengan tingkah laku seperti banyak tidur, minum minuman keras, narkotika, dan kembali lagi pada tingkah laku ke kanak-kanakan. Penyesuaian diri yang positif. Yang pertama, kemampuan menerima dan memahami diri sebagaimana mestinya. Artinya mampu untuk menerima kekurangannya dan tidak bersifat pasif menerima keadaannya, tapi berusaha aktif untuk sanggup mengembangkan kelebihannya yang bisa berupa akal, potensi, serta kemampuannya secara maksimal. Yang kedua, kemampuan menerima dan menilai kenyataan lingkungan di luar dirinya secara objektif sesuai dengan pertimbangan rasional dan perasaan. Artinya, mempunyai kemampuan bersikap dan berperilaku untuk mau belajar dari orang lain secara terbuka, mau menerima kritik sebagai feedback untuk mengoreksi diri, dan mampu memberikan penghargaan serta rasa hormat, memanfaatkan dan mendayagunakan lingkungan untuk manfaat untuk dirinya dan orang lain. Yang ketiga, tidak menunjukkan adanya ketegangan psikologis, ketegangan emosional, dan frustasi pribadi. Artinya, mempunyai kemampuan yang tercermin dalam memelihara hubungan dengan orang lain, tidak mudah tersinggung, berempati, serta mampu mengendalikan diri dengan memperhitungkan tindakannya secara objektif. Yang keempat, kemampuan bertindak sesuai dengan potensi yang dimilikinya dan kenyataan objektif di luar dirinya. Artinya, mempunyai kemampuan
untuk mengembangkan potensi unggul yang dimilikinya sebagai kekuatan agar timbul kepercayaan diri sendiri dan lingkungan. Yang kelima, adanya perasaan aman yang memadai, tidak dihantui oleh rasa cemas atau ketakutan dalam hidupnya, mempunyai harga diri yang mantap dan perasaan terlindungi mengenai keadaan dirinya. Yang keenam, mempunyai rasa hormat terhadap sesama dan mempunyai sikap tenggang rasa, artinya mempunyai kemampuan yang ditandai oleh adanya pengertian dan menerima keadaan di luar dirinya, serta ketulusan menerima adanya perbedaan. Yang ketujuh, bersikap terbuka dan mampu menerima kritik dari orang lain sebagai umpan balik atau feedback, artinya mempunyai kemampuan bersikap dan berbicara atas dasar realitas, mau belajar dari keadaan sekitarnya, sanggup menerima kritik dan umpan balik mengenai perbuatannya sehingga mampu menjalin hubungan yang harmonis. Yang kedelapan, bertindak sesuai dengan norma yang berlaku, selaras dengan hak dan kewajibannya. Artinya, mempunyai kemampuan untuk mematuhi dan melaksanakannya norma yang berlaku. Sikap dan tindakannya didasarkan atas kesadaran dan kebutuhan norma dan mampu menggunakannya haknya secara wajar sesuai dengan tata kehidupan di masyarakat.